Oke, berikutnya soal KSM 2021 tingkat kabupaten. Ini ada paku ya ditancapkan ke papan kayu. Tebalnya sekitar 6 cm. Paku dengan panjang 8 cm, berarti lebih panjang paku kan ya. Berarti pakunya bisa nembus papan kan gitu ya. Akan ditancapkan pada sebuah papan kayu yang memiliki ketebalan 6 menggunakan palu bermasa 0,5 kilo. Nah, ini adalah masa palunya ya. 0,5 kilogram gitu. Palu dilepaskan dari ketinggian. Oh, ternyata bukan dipukul ya, seperti pada gambar nih dipukul gitu. Ternyata palunya dilepaskan. Jadi berarti kita harus hati-hati nih teman-teman ketika ngerjain soal. Ya, jadi bisa aja gambarnya nggak sesuai dengan apa yang dia ceritakan. Yang dia ceritakan ini palunya dilepaskan dari ketinggian 50 cm. Berarti cara dia maku aneh nih teman-teman. Jadi dia bukan dipukulin, tapi palunya dijatuhin ke atas paku. Gitu ya. Dia agak aneh tapi nggak apa-apa, kita ikutin. Tepat di bagian atas ujung paku tanpa gaya tambahan dari tangan. Nah ya, jadi ini tanpa gaya tambahan dari tangan. Jadi pakunya cuman masuk akibat palu yang jatuh teman-teman. Jadi kalau kita gambar palu lebih kurang gini lah ya. Nah, ini agak jelek tapi nggak apa-apa lah. Ini palu. Jadi nanti palu ini akan menghantam paku akibat jatuh dari ketinggian 50 cm. Nah, tentu kita harus ubah ke meter nih. Nggak boleh pakai senti dong, ya kan? 0,5 meter. Jika gaya tahan rata-rata papan kayu, nah di bawah sini kan ada papan ya. Jadi ketika dia paku mau masuk ke papan ya nggak semudah itu dong. Jadi ada gaya hambat dari papan. Jadi papan ini akan memberikan gaya F sekitar 400 Newton ya. Gaya hambat si papan untuk menahan paku gitu ya. Makanya butuh gaya untuk masukin paku ke dalam papan gitu. Dan percepatan gravitasi 10. Maka 1. Paku akan menembus bagian bawah papan kayu jika dipalu sebanyak 10 kali. Nah, ini juga soalnya agak kurang nyambung ya. Di atas itu dijatuhkan, tapi di bawah katanya dipalu. Nah, jadi ini kita harus menganggap maksud soal ini adalah paku akan menembus bagian bawah papan jika palu, bukan dipalu kan. Dipalu itu maksudnya kan dipukul ya kan. Jika dijatuhi palu gitu ya. Kita anggap ini dijatuhi palu ya. Sebanyak 10 kali. Berarti kita cari dulu nih. Kira-kira dengan dijatuhkannya palu ke atas paku, sekali dijatuhkan itu pakunya akan masuk sejauh apa sih gitu ya. S-nya berapa? Akan masuk sejauh apa? Gitu ya. Nah, berarti ini hubungannya adalah antara gaya dengan ketinggian teman-teman. Nah, kalau gaya dengan ketinggian udah tentu W sama dengan delta energi potensial. W-nya adalah F kali S, energi potensial adalah M kali G kali H2 kurang H1 gitu ya. Nah, kita tahu setelah dijatuhkan itu nanti dia udah sampai ke tanah, berarti kita menganggap salah satu ini 0 ya, boleh yang H2 boleh yang H1 ya. Jadi kita anggap aja H1-nya 0 setelah sampai ke tanah gitu ya. Kita nggak mau ada negatif di sininya. Jadi F-nya tinggal 400. S-nya kita mau cari sejauh apa pakunya masuk gitu ya. M kali G adalah massa palu 0,5 kali G-nya 10 kali H-nya adalah 0,5 gitu ya. Kemudian ini kita tinggal cari S sama dengan berapa nih? 0, dengan 10 hilang aja ya. Jadi 5 kali 5 25, tapi karena ada satu angka di belakang koma jadi 2,5 dibagi 400. Nah, ini berarti kecil kali nih masuknya nih. 2,5 bagi 400 ya. Jadi berapa nih? 25 dengan 4 itu kan baginya seperempat 625 ya. Tapi ada angka di belakang koma, ada 0, berarti 0,00625 gitu ya. Ini teman-teman silahkan bagi sendiri lah ya. Bisa lah ya, 2,5 dibagi 4 ya, atau mulai dari 25 bagi 4 juga boleh gitu ya. Nanti komanya 0 yang di bawah ini nambahin koma gitu ya. Oke, good. Sekarang ini masih dalam meter teman-teman. Berarti S-nya kalau kita buat ya, kita ganti ke senti karena dalam soal tadi senti ya. Berarti geser 2 koma ya, karena dikali 100 jadi 0,625 cm. Jadi
ini per satu kali jatuh ya, atau dipalu lah dalam bahasa soal tadi. Jadi satu kali palunya jatuh, pakunya cuma masuk 0,25 ya. Berarti kalau 10 kali gimana teman-teman? Jadi kalau 10 kali jatuh atau dipalu, berarti dikali kan ya, 6,25 cm. Nah, sementara papan tadi kan 6 cm nih. Nah, jadi dia akan nembus nih, kalau 10 kali dia akan nembus, berarti yang nomor satunya benar. Gitu ya. Kalau satu kali pukulan dalam soal pernyataan nomor 2, satu kali pukulan palu menancap ke papan sedalam 0,652. Nah, ini apakah tipu atau sengaja? Ya, sepertinya sengaja sih ya. Kita dapatnya 0,625. Dia tulisnya 0,52. 652. Berarti salah ya, kita anggap teman-teman. Yang 3 paku akan menancap seluruhnya ke dalam papan kayu jika dipalu sebanyak 13 kali. Berarti ini kita kali 13 saja nih. Jadi kalau kita kali 13, 0,625 dikali 13 berapa nih teman-teman? Dapatnya ini sekitar 8, sekian ya teman-teman. Nah, sementara tadi pakunya berapa? 8 cm ya, udah oke. Jadi udah betul juga nomor 3, karena kalau 13 kali dia akan melebihi malah ya. Jadi udah pasti menancap seluruhnya ya, malah lebih sedikit. Nomor 4, 3 benar ya. Aduh, ketekan. Sorry, 3 benar. Nomor 4, pada saat paku dipalu sebanyak 3 kali, paku menancap ke papan kayu sedalam 1, ya udah dikaliin aja nih. Tapi karena 1 dan 3 udah benar, udah pasti jawabannya yang B teman-teman. Nomor 4 ini kalau dibuktiin kemungkinan besar salah gitu ya. Karena nggak ada jawaban 1, 3, dan 4. Oke, gitu ya.